Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Enterprise Research Planning R01. Saya di sini ingin menjelaskan Transaction Processing System atau disingkat TPS. Sistem pemprosesian transaksi processing system disingkat TSP. Sistem adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalkan pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan tugas utama TSP. Tugas utama TSP adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Terus ada karakteristiknya dari TSP. Satu itu adalah jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua ada sumber data umumnya internal dan keluaran, terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Terus ada yang ketiganya, memprosesan informasi dilakukan secara teratur, yaitu seperti harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada kapasitas penyimpan data besar. Terus ada lagi kecepatan pemprosesan yang dilakukan tinggi karena volume yang besar. Terus ada lagi tujuan TPS. Tujuan TPS itu ada 4, yaitu ada mencatat setiap transaksi yang terjadi. 2. Mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat itu ada meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Terus saya ingin menjelaskan yang kedua adalah Material Requirement Planning atau MRP. MRP itu adalah sistem yang berguna untuk menghitung beberapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan yang manufaktur, atau sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang disebut dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Cara kerja MRP itu adalah sistem ini mengambil informasi dari Bill of Material atau disebut daftar semua bahan baku yang digunakan, subassemblies, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang lengkap dengan jumlahnya. Selain itu, MRP memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan pada saat produksi berjalan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur seperti manufaktur distrik, yaitu pabrik mobil, perkakas atau sejenisnya, dan manufaktur proses pabrik
seperti pabrik makanan atau minuman atau pabrik kimia dan sejenisnya. Ini alasan mengapa metode ini diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur di berbagai belahan dunia. Kesimpulannya sih, material requirement planning adalah sebuah metode yang efektif untuk mengenjot produktivitas perusahaan manufaktur dalam perkembangan dari tahun 1964. Sistem ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan untuk memudahkan perusahaan dan menyusun rencana produksi. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional itu adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan Electronic Data Intelligence. Definisi Electronic Data Intelligence itu disingkat menjadi EDI atau pertukaran data secara elektronik, adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Setelah banyak industri dan organisasinya yang memanfaatkan teknologi EDI agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyediaan layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Tujuan EDI itu diperlukan EDI adalah tujuannya itu adalah membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas. Terus ada lagi satu lagi untuk memudahkan komunikasi antara sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Manfaatnya itu ada pengguna EDI dalam dunia bisnis masih sangat kecil, padahal pemakaian EDI dalam transaksi bisnis sangat membantu kecepatan dalam transaksi. Manfaatnya ada meningkatkan nilai tambahan dari produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga itu ada memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja perusahaan. Sekian dari saya, bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.